pelatihan mencuci otak supaya sampean melihat fenomena kekuasaan, fenomena apa ini menjadi biasa. Kita jangan niru dengan Abu Jahal, Abdullah Sufyan, di mana melihat aktivitas Nabi sebagai aktivitas kekuasaan, hingga harus dicurigai, harus digenjat, harus dimusnah. Pulang beritahu itu yang kalau sampai caleg-caleg, ono sing wong abangan, ono sing kiai, ono sing setengah kiai, ono sing ora jelas terus ya saja mereka berebut rahmatnya. Wah selesai. Rahmatnya orang ngarang. Gue untuk jatah, ora usah kuwatir. Salam dhewe nganggep rahmat sing dadi DPR. Dadi ra dadi wong untuk napa? Kalau sing caleg dadi DPR dilantik itu senenge ra karuan. Ngono gembirane sing wong awam-awam melok keplok ya senenge. Sing lara bolak-balik sing dreng di sing lara bolak-balik sapa? Lan ketikane ulama-ulama riye al hasad taqulun apa? Hasanah kama taqulun naru al hatab. Bahwa pembunuh sejati kebaikan adalah sifat hasad. Pembunuh sejati kebaikan adalah sifat apa? Kalau kan buatan senang, ngomong kok keting SPC, keting Yusuf Kala, keting Abu Rizal Bakri, ya kiai wah buatan. Aku lo nggak seneng mawon, cepet seneng kafe, biasa. Kalau sering ketemu dia biasa gitu. Kiai itu pula yang dulu bengok-bengok zaman Murdani sudah memimpin. Jadi non Muslim kok mimpin orang Islam. Lagi sing dadi wong Islam digedhingi, sing gedhingi tenan iso foto mbah. Bisa zaman Sudomo mbok gedhingi, jare ora lah Murdani mbok gedhingi. Saiki ha kabeh. Ha SBC, ha Yusuf Kala. Prabowo yo ha bisa ha kabeh. Ora trimo Islam napa? Ha. Terus yang dikepingin iku piye? Dhisik zaman Kristen jare alasane napa? Lu enggak usah begitu. Dulu kita menerima Sudomo, menerima Murdani atas nama kemajmukan. Kita terima sebagai tokoh yang sah atas nama kemajmukan. Kita sekarang terima tokoh-tokoh Islam ya atas nama kemajmukan, atas nama mereka Islam. Nah yang membunuh kita tidak menerima itu, yang membunuh perasaan netral itu adalah itu tadi, kebencian atau tahasud. Karena yang jabat tidak dari partai kita, tidak dari orang yang senang kita, tidak dari orang yang kenal. Drengki kok dikemas di agama. Ini harus dilatih. Memang kalau niati, makanya ngendikane Allah, cara berpikir benar ilaman atau wah biqalbin apa? Nah, di sini jelas ayatnya. Mereka tidak bisa menerima Muhammad sebagai nabi karena dari awalnya salah. Salah dalam dorobu lakal habis. Memang Arab percaya delok teng Turki. Palestina. Kowe nak wong Islam misalnya sampean wong NU atau Muhammadiyah, dolan ning Turki ra ngel. Turki negaranya sekuler tapi presidennya santri. Presiden Turki yang sekarang itu presidennya santri. Jadi dari partai santri. Menang. Makanya ya odok. Ya ura-uran presiden santri ya mokok. Ane satu-satunya presiden Eropa sing ketemu presiden Israel wani mutung di depan umum. Bola-bola agar santri mutungan. Wong nang pertemuan internasional kok wani napa? Mutung. Pancen niku latar belakangnya presiden santri, presiden Turki tak niku. Lha iku nak wong Indonesia ndelok presiden Islam. Tapi takono wong Turki dhewe sing Islam ora seneng. Kok kadang dari partai yang musuhnya di waktu gali Hillary Clinton wong Mesir, Indonesia itu hebat. Mayoritas masyarakat Islam. Pemimpinnya ya Islam semua. Tapi jare wong Indonesia dhewe, Islam lah ora kok partai. Wis ora sambung, mboten napa? Mbok Islam lah ora kok. Ya mumpung sampean di kiai sing netral. Ya, terus kita netralkan pemikiran. Kalau enggak golput ya, kalau jemben di separuh golput, separuh boten. Jadi nak mlebu neraka ora jero-jero, kejare golput itu haram. Tapi kalau dia ora milih tenanan, maksudnya gue sistem sekarang masih kacau. Nah dipilih tenanan lari dasar gede, jadi separuhan itu satu. Jadi nak maju ke teman-teman sawangan wong tatanan cek kacau balu kok didukung temen. Tidak golput ya keliru, oleh tanggung jawab kok tenang.
Jadi separuh-separuh. Misalnya kalau mungkin yang milih partainya atau milih caleg kita separuhan. Sampeyan rasa anut kula, anut fatwa MUI mawon golput napa? Haram. Ana sing haram ya pirang-pirang. Masih salat subuh kodok ya napa? Haram. Utang ra nyaur janji ya napa? Haram. Kiai sing tukang fatwa, wong tukang fatwa iku eling-eling, paling haram malah nak utang janji gak nyaur. Iki malah buyute napa? Haram. Berarti haram itu pirang-pirang. Ini kalau cerita ngaji ya, ngaji ilmiah. Sebab itu logika-logika orang kafir ketika tidak menerima Muhammad sebagai nabi itu diawali dari cara berpikir yang salah. Yaitu gerakannya Muhammad dianggap gerakan mencari kepemimpinan. Sehingga cara mereka ngomong ya, mat nak kue aneh-aneh kepengin wedoan tak kawek. Nak kepengin kekuasaan tak anggap pemimpin. Terus suwe bareng Nabi tetap ngono, dirubah carane ngomong. Mat, wis tak ora usah men dakwah, tak golekno dukun tak dokter sing iso ngobati kowe ngobati terus dagang macam wis parah lho. Iku puncak emosine terus wis mat kita-kita yo gak golek dokter nggo ngobati. Sebab niku dalam kitab-kitab salaf diterangkan. Ketika ada periode perang di mana wong Islam itu akhirnya perang ambek Abu Jahal CS. Jadi kados peristiwa Badar. Iku bukti nak wong kafir nak omongan wawur-wawuran. Nah kok saged Gus? Nggih saged. Ketika Nabi di Madinah dan Kuwait itu pernah diserang saat perang Badar. Diketuai Abu Jahal pian. Iku ketok oleh melehno pengen. Jare Muhammad kowe. Pengedan wae ning dalan-dalan. Musa wong edan ae kok ngerakno 3000 pasukan berku. Ya sing edan sing sapa? Walane ana perang iku bukti nek wong kafir nuduh Muhammad edan iku salah. Ora ana dalam sejarah dunia ngadepi wong edan nganggo pasukan. Iku ketok nek zaman darane edan iku nuruti nafsu, nuruti emo. Ngadepi wong edan ning dalan-dalan nek ora perlu kirim pasukan. Gatekno wong e. Nah ini dari Abu Jahal PS Muhammad Wedan diserang sampai 3000 pasukan bersenjata lengkap. Nah itu Musa wong edan atau Musa wong hebat. Nanti nyediakno pasukan ngono berarti mereka nganggap Muhammad wong hebat. Ora wong itu ketok. Omongane wong kafir itu tak arut kabeh, saling bertentang. Saiki darani itu. Saiki darani kudu diser sing waras sing sakniki kula jenengan kudu kok. Kita iku bangga nak duwe pemimpin Islam, presiden Islam. Saiki ya wis Islam. Bupatimu ya wis kok cek ra syukur ku sing ndi, sing waras ku sing mau perkara jodoh. Kowe sing syukur. Zaman nak muni jenengan rasane sakit hati. Kulo di keluarga yang berpolitik, ya roh rasane sakit hati, tapi kudu lapang dah. Orang harus menerima. Tuhan kalau setuju model Amerika dalam hal ini nih, di Amerika itu ada tradisi presiden yang kalah harus mengucapkan pidato kekalahan. Jadi dia harus pidato. Dengan ini yang saya bernama John McCain mengakui kemenangan Obama. Kita siap sebagai warga negara yang baik dan siap mendukung presiden yang sah. Indonesia, konekane pelantikan lari. Indonesia sekedar nekani pelantikannya mboten Bu. Begitu apa? Kita kampanye dari kemiskinan turun. Dari sing musuh bangkune ra turun, kok sing miskin sudah mati. Waduh cangkem. Wah, wadan wah. Omongane wong terminalan. Sing sitok muni kemiskinan turun, sing sitok muni turun kok wis. Sing bener sing sisi tok jare negara bermain yoyo. Jangan jare sitok nganti ngomong yoyo berarti sering dolanan apa? Yoyo. Jangan suka fitnah, nanti tidak dapat hidayah. Orang nobar. Nah, cara kula nggak hati legowo mak. Siapa saja yang sebagai presiden sah harus kita dukung. Saya nanti mungkin milih si A. Tapi ketika yang jadi si B harus kita dukung karena dia presiden yang sah.
Masa kita kalah dengan tradisi Amerika? Kita sebagai negara Islam jangan kalah dalam hal kebaikan. Mereka punya tradisi yang gentleman, kalau kalah harus pidato kekalahan. Dan dia harus siap jadi warga negara yang dulu pas konvensi Partai Demokrat, Hillary Clinton itu kalah dengan Obama. Karena dia kalah siap jadi asisten. Kalau jadi menteri ya belum, karena saya kalah harus siap apa? Jadi apa? Asisten. Mantan musuh jadi apa? Asisten. Itu negara-negara yang maju begitu itu tidak problem, tidak apa-apa. Indonesia harus begitu. Dulu era Soekarno saja bisa. Untuk ganti PM pimpinan mawon era sinten suka. Dan dia diterima oleh kelompok lain, oleh partai lain. Sampai atas nama kenegarawanan, riyen nanti kabinet kaki 4, di mana termasuk penopang negara NU jajar PKI. Dia tahu gitu sejarah nanti kabinet kaki, di mana di antara unsurnya NU ben apa? Itu bodoh mbek saiki Ka'bah mbek PDS. Masumi itu partai Islam, PKI partai apa? Tapi atas nama negara pernah berdampingan dia tentang sejarah. Dan tidak apa-apa. Itu hebatnya kiai itu, angkatan Pak Nasir, Kiai Maskur, Agus Salim, mereka jeneng. Kan ini beda partai, awas bahaya Wahabi. Sing sitok awas bahasa bahaya kemiskinan. Kalau sering tuh SMS ini, awas bahaya Wahabi. Awas bahaya ketidakteraturan. Dua repot. Kami lewat ngaji niki kita harus berpikir bahwa logika kepemimpinan itu ada mulai dulu. Itu zaman pertama Nabi latihan jadi Nabi itu ternyata dipandang secara sosial. Kemudian setelah zaman Nabi selesai, dan ini zaman ngerti sejarah, benar kaget. Logika kekuasaan itu tumbuh lagi. Ini pun yang era Sayyidina Ali mimpin Trimo bin Abi Thalib. Muawiyah sing gubernur teng Syam bin Abi Sufyan mulai Muawiyah diuji Ali kok mimpin wasalul kulit ini bin Abi tapi nak jadi santri tapi Ali kan manturin Nabi wis mantap. Wong Sayyidah Fatimah itu kabundut mau 6 bulan setelah kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah itu hanya tufiyat ba'da sittati asyhurin min wafati Rasulillah. Berarti wis ramantur mantan. Akhirnya wong Sam merokokasi Muawiyah kon mimpin meneh. Akhirnya Muawiyah orang rasa terima gubernur tapi presiden. Akhirnya kelompok Ali nyerah. Akhirnya wala-wali zaman keok Sayyidina Ali dia. Akhirnya balik meneh teng dinasti Umayyah. Balik meneh. Ini sangka Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi presiden anaknya apa? Presiden. Itu nunjuk bahwa logika kekuasaan itu terus menghingga sampai sekarang. Lalu kalau nyuwun ya bahwa sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah itu tidak usah sampai tentang bahwa kita secara syariat itu punya komitmen. Misalnya selagi Indonesia itu masih orang sholat nggak dilarang, orang aktivitas ibadah nggak dilarang ya sudah siapa saja pemimpinnya kita tidak dapat. Kita hanya punya kontrak agama. Betul ini kalau ngaji tenan. Sebab itu Nabi ketika ditanya oleh Hudzaifah al-Yamani, ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti kita punya umarok yamnauna haqqona, mereka menghalangi hak-hak kita, was'aluna haqqahum, tapi mereka menuntut hak. Jadi Nabi isbiru, kamu harus sabar. Afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apa tidak perlu kita perangi? Jawab Nabi seperti la masallahu. Enggak usah kamu perangi selagi masih membolehkan institusi napa so. Ya sholat itu kan ada 3. Ini rungokno tenan. Sholat itu ada 3. Kemungkinan 1 pemimpinnya memang sholat dan tidak menghalangi orang sholat. Atau pemimpinnya itu tidak sholat tapi tetap membolehkan institusi sholat. Misalnya di alun-alun tetap ada masjid, orang jamaah tetap boleh. Yang ketiga, dia ya tidak sholat, ya tidak pernah bangun masjid, tapi tidak menghalangi orang sholat. Misalnya sampai hidup di Amerika, di Australia, mungkin PM mereka ada Islam juga tidak pernah bikin masjid, tapi orang sholat di sana tidak dihalang, itu juga tidak apa-apa. Sebab itu di Quran itu yang paling parah kalau kafaru masih ditambahi wasodduan sabilillah, karena ada kadang kafaru tidak, tapi tidak napa
wasaddu, tidak menghalang. Ini perlu kalau terangkan, mergi wong pun salah kaprah. Ini udah pemimpin sing ideal. Yo ora bupati, yo Islam, yo santri, sing roh kiai. Iku omongan kiai sing dikepenti. Masih ora roh kiai lah, nek Islam ya wis to. Nengane kok golek bupati sing Islam sing roh. Maksudnya roh kiai piye? Kalau nak ra duit dikai, apa roh syariat kiai salat terus dene salat, wis salat, wong wis napa? Kan gak jelas tuh kata-kata roh napa maksudnya itu maksudnya ngelakoni apa lho ya wis apik cuma ora kenal jenengan misalnya ya ora ngape ya itu kan orang asli nih kan paham ya terus ini ayat murni urusan sosial politik unggur kaifa darabul akal amtal kalau sudah begitu mesti fadlu fala statiuna apa. Kemudian ayat kedua nerangakan. Akhirnya polemik itu hilang. Polemik Abi Sufyan siapa, Abu Jahal siapa itu hilang. Kenapa Nabi sukses bisa menghilangkan polemik itu? Karena kemudian ada tema yang lebih krusial. Ini rumah sampai nak jadi pemimpin siap menghadapi tantangan. Masyarakat itu sebetulnya bisa dirubah petanya. Misalnya dari peta sosial politik kemudian dirubah menjadi peta religi. Itu Nabi berhasil menciptakan masyarakat mendiskusikan tentang mungkin tidaknya ba'ats. Mungkin ora cara teori rasional uang bar mati sebenarnya bangkit sangka kubur. Akhirnya jadi polemik. Mereka yang kafir menentang aiza kunna idza mawarufatan aina lamabutuna khalqan ndak tenan. Kita nak wis dadi balung, dadi debu ditangekno meneh. Terus cara Islam cara Nabi mungkin karena zat yang menciptakan itu adalah ala kulli syai'in. Tapi ini sudah lumayan. Sudah lumayan merubah peta dari menganggap Muhammad sebagai orang sing berebut kekuasaan. Kemudian berubah menjadi berpikir apa sih yang diangkat oleh Muhammad. Tema apa sih yang diangkat oleh ini rungokno tenan. Seorang pemimpin itu harus bisa mengangkat satu tema yang menjadi masyarakat itu menarik. Paling tidak mendiskusikan. Lalu kula matur nuwun, partai pirang-pirang, terus KPU sigo, tukaran ini kula. Kemarin saya iki penggal. Sak loma-lomane kiai, ku nak sedekah ku ora nyukupi sak dhewe. Tak caleg pirang-pirang. Wis wong paling ra kanggo untuk duit. Iku kudu malah matur nuwun. Karena sampean alasane Gus iku tapi mane politik hukumnya lho kok ribet ngekek hukum. Wong iku fakta kok hukumi. Umpama hukumnya haram lah kowe ora kena. Kowe ora kan saiki faktane iku ana wong cilik diregani calon pemimpin. Selawase mbok tuwa iku sing mojok ning kampung. Di bebek loro wedhus kurusi kok iku ora tau ana wong takok. Gara-gara suarane wong iku padha mek suarane kiai gedhe, padha mek suarane bupati, sing nginjir suarane pirang. Saiki ana wong cilik dihormati kowe kok nyesal. Kowe hormati ya ora iki. Gue sing jembarati ini ngadepi dunia kok cek rupeke, hatimu cek rupeke. Gue sering takoki tonggo-tonggo, rondo-rondo, itu sering. Gue sekolah untuk duit yang caleg niki, gue kalau tampil sedang terus, nak ditakoki. Mungkin nyoblos gue bangge, kabeh nyoblos niki. Sebab orang bodoh nih, coblos kabeh atau bangge gak bodoh nih loh. Tapi KPU sing susah, mereka terus gak sah. Dia ini nak nyoblos itu ngerasa bodoh, dia nyoblos kabeh sing susah KPU. Setengah ya. Enggak kula cerita. Kula wingi ketemu kanca-kanca kula wartawan. Ternyata itu benar teorinya Pak Bahar bahwa hidup memang digandaki Tuhan. Iku wonten seorang guru LSM di pedalaman. Dia itu sering berdoa ingin jadi orang kaya supaya bisa menggratisi sekolah. Kalau dulu itu pernah pidato, memberikan satu seminar. Ada seorang wali abdal yang jatah doa mustajabnya dia itu nggak dipakai dia. Kalau mungkin nanti cerita tengah cimri, tapi kalau ngaji temu-temu sering cerita. Ada seorang wali abdal yang jatah doa mustajabnya itu nggak dipakai dia. Dan itu yang saya tiru. Kalau saya tahu punya doa mustajab, tentu doa itu saya peruntukkan untuk presiden, untuk sultan. Ditanya kenapa demikian?
Nak sing soleh aku itu paling bab sair. Nak sing soleh presiden maslahatnya sak nego. Saking enggak egoisnya dia. Saking mboten apa? Sekarang sampean penggali. Nak ono kaji sugih dermawan. Ono sekolah digratisi, mondok digratisi. Oke lah dia baik. Tapi paling skupnya berat. Coba kalau itu keputusan negara, jadi bos se-Indonesia. Dia pun nyesat, cerita pulau nyesat. Mergo dekne iku membiayai sekolah teng pedalaman wis botan panting. Wis ngono pertutang-pertung nyalahno nego. Bareng ono sekolah gratis dekne eling. Iya. Sing soleh pemimpin sak Indonesia. Coba kita ada terima kasih gimana? Bukan ndak harus terima kasih sama SBY sama JK ndak. Pulau cerita betapa pentingnya kalau yang soleh itu pemimpin. Tak soleh-soleh sampeyan paling ngurusi yayasan yatim piatu, masjid, TPI. Kalaupun soleh era kandar campur dermawan, kadang malah mencari kehidupan di dalamnya. Tapi kalau yang soleh itu pemimpin atau presiden itu satu negara karena menjadi kebijakan apa? Aman nomollah paling sedekah ning mbok rondo benda itu. Iku saya ketahui. Soleh presiden bakal-akalan borak BLT sa Indonesia. Uang ritik cek berarti Pertamina cek apa cek berarti nggak sih berarti lam gue tintet tak kira kena tuh tetap ono hikmah di bagian tetap ono apa keliru Allah keliru sedekah sing keliru awes keliru rasa sedekah keliru nih wong sedekah cek bener luwe keliru meneh nak negara gaya kebijakan orang mesti bener bentuknya ra usah BL luwe salah meneh luwe salah bentuknya ra sedek keliru Allah nak bentuknya apa. Kalau kalau sudah kok dikandani tiang, kalau sudah kok sampai gak tepat sasaran, keliru Allah, wong sudah. Karena bener ulama Bani Israel tentang hadis qudsi ana cerita, ana ulama Bani Israel bareng sudah kok, sebelum keliru neng yada zaniatin, sebelum lon, waktu hari sudah kok meneh keliru neng yada sarikin, sebelum jadi sudah kok pencu, dibedeng no, jangan dia sudah kok ambil lon, ambil pencuri, di balik ini sudah kok lalan sekarang sudah ada nerara. Keliru meneh. Ya ora apa-apa kelirune wong sedekah jek bener yang medhit tapi eneng ndi. Kalau ana tangga mbok medhiti. Wah, kalau saya beri terus tidak mendidik. Niatnya maaf ya, tapi gue mati kelaparan. Mau gue mempertahankan idealis sedekah enggak mendidik.